Dokter. Dokter, apa kabar? Di sana aja kali ya. Ini ada Di sini. acara apa? Acara dokter. Ini khusus dokter ya. Nggak mungkin, nggak mungkin banget. Hari ini ada agenda apa mungkin dong? Nggak ada, cuman dokter ingin bertemu sama teman-teman aja di sini. Dalam rangka apa mungkin dong? Untuk menanyakan tentang gelar perkara khusus yang kemarin sempat dokter laporkan terhadap case-nya DRL. Ya, yang saat ini dokter ditetapkan tersangka di Polres Jakarta Selatan. Jadi di sini dokter menanyakan bagaimana perkembangannya sebagai pengadu ya. Seperti itu aja sih. Kemarin mungkin semalam bagaimana dok akhirnya? Oh iya, semalam alhamdulillah ya dokter sempat ya melihat koran darah. Kamu nunggu sebenarnya dokter itu kemarin itu kayaknya lagi viral banget. Dokter yang terkesan kayak mengejar. Jadi sebenarnya kondisinya tuh dokter ingin berbicara dengan DRL secara langsung di depan kalian. Itu tujuannya dokter ya, bukan di belakang, di balik layar atau sembunyi-sembunyi. Ya, karena dugaannya selama ini beliau mengajak seperti itu. Ya, jadi jangan ya. Jadi dokter tuh pengennya seperti ini aja, dia ada di sini dan dokter ada di sini, atau seperti kejadian yang gelar perkara khusus itu ya kan, tapi dianya kabur. Ini 2 kali kejadian dia kabur dari pertemuan yang sengaja dokter ingin kita bicara. Menyayangkan nggak sih sikap DRL yang tidak hadir dok? Tidak hadir di media? Begini ya, kita tahu karakter DRL kemarin adalah orang yang gila engagement, siapapun tahu itu. Di mana-mana dia akan bikin konten ya. Tetapi pada saat berhadapan dengan dokter, kali ini case-nya dia seperti ayam sayur. Dia hanya berani koar-koar di medsos. Kita rubah bisa nggak? Gayanya jangan di medsos gitu, kayak ketemu gitu. Seperti Boker pada saat ketemu dokter dia salaman begini-begini, yang gentle gitu loh. Kalau Anda merasa benar, tidak perlu merasa takut ketemu sama dokter. Ya, benar, sampaikan fakta yang sebenarnya. Gitu. Jangan mengkondisikan segala sesuatu. Mabes Polri itu tegak lurus juga, nggak bisa dikondisikan merah putih. Oke dokter. Lanjut ini dokter. Ya. Ada mobil. Yuk jangan. Sampaikan mungkin dokter ketika mau ngajak ngobrol langsung gitu. Oke. Dok. Yang ingin disampaikan kepada DRL. Iya, dokter. Bertobat. Jangan memberikan drama-drama kesekian kalinya kepada masyarakat Indonesia. Tujuan dokter satu, seperti sekarang. Kembalikan uang tomat busuk DNA salmon yang pernah kamu ambil dari masyarakat. Ya, korbannya bukan cuma dokter. Banyak konsumen yang ada di belakangnya dokter yang melaporkan. Jadi buktinya itu lebih dari cukup. Konsumennya lebih dari cukup. Jadi jangan kira kamu akan lepas kali ini. 12 tahun plus 5. Bertobatlah, kembalikan hak mereka. Jangan menggunakan profesi dokter yang mulia untuk mengeruk uang masyarakat yang awam yang percaya sama kamu. Ya, yang kedua, cabut gelar PhD palsu kamu. Jangan pernah meletakkan gelar PhD kamu di belakang nama kamu. Ya. Yang ketiga, bayar mobil Rolls Royce pajak kamu yang kamu tilep berapa sekian tahun. Ya, jadi orang yang bertanggung jawab. Ya, jangan menggunakan pamer menggunakan mobil Rolls Royce tapi pajaknya kamu nggak bayar. Udahlah, kasihan masyarakat yang bayar mobil yang cuma bisa 100 juta, dia bayar pajak. Kok ini puluhan miliar nggak bisa bayar pajak? Itu aja sih sebenarnya yang kita sampaikan, ya. Tapi ngerasa puas nggak sih dokter kemarin? Belum puas karena gini, dokter dengarkan dia sakit ya. Dokter dengar dia sakit dan ada surat sakit. Ya, katanya ada surat sakit. Dokter tekankan, surat sakit itu akan diperiksa apakah itu asli atau palsu. Ya, mengingat track record dia yang luar biasa manipulatif. Pihak PMJ Krimsus tidak akan mudah percaya. Ada surat sakit, oke kita selidikin sakit apa, siapa yang menandatangani surat tersebut. Itu akan diselidiki sampai seperti itu. Saya yakin PMJ Krimsus tegak lurus. Ya, sampai sebegitunya mereka akan melakukan pemeriksaan. Ya, melihat track recordnya dari dia ini sampai dia bisa memfitnah PMJ, kasusnya Karput dulu. Ya, jadi untuk kasus ini mereka hati-hati. Dan memang didengarkan memang mereka si DRL ini memang sakit. Nah, kemungkinan akan dipanggil minggu depan. Tidak ada alasan sakit lagi. Ya, sampai dokter bilang kalau kamu beralasan sakit itu kemungkinan jangan lagi ya. Kalaupun kamu ingin tidak datang menghindari penahanan, kemungkinan besar dokter berharap pada penahanan.
mungkin kamu bisa sewa ICU aja ya, dipasangin kabel-kabel gitu ya. Jangan ada kebohongan, itu udah dicabutin kabel-kabelnya sampai kamu bangun. Jangan ada kebohongan, jangan pernah sudah stop melakukan drama, stop melakukan penipuan ke masyarakat. Udah cukup. Ya, dokter nggak akan berhenti membongkar ini. Kata damai saat ini tidak ada. Ya, dokter tersangka di Polres Jakarta Selatan, dokter akan datang tanpa menggunakan masker. Dokter akan dengan seperti ini, dokter akan datang menghadapi jurnalis. Mereka pencari kerja. Jadi kemarin di daerah itu dokter sangat kecewa sama kamu. Ya, kamu membiarkan jurnalis tanpa benar-benar luar biasa. Ya, kalau kamu salah, kamu minta maaf, jadi gentle. Saya minta maaf kepada masyarakat yang sudah saya tipu ratusan miliar dan saya tidak mau mengembalikan uang tersebut. Gentle. Maka saya siap menghadapi kurungan Shell. Gitu dong harusnya. Kalau dokter siap, dokter akan bongkar di pengadilan siapa kamu. Berarti kedatangan di Mabes bagaimana, Dok? Ini saya dokter ingin konsultasi juga untuk pelaporan kasusnya Afrizal juga ya, yang sudah dilaporkan. Dokter ingin konsultasi aja. Kalau misalnya memang ternyata bisa dipindah untuk di Mabes, dokter akan melaporkan di Mabes. Dok, mungkin yang ada di Polres bakal diperiksa lagi DRL-nya kan Iya, betul. dijatuhkan akan diperiksa. Kalau mau ini dokter langsung ditahan ya, Dok? Dokter sih keinginannya langsung ditahan. Ratusan miliar kerugiannya. Langsung ditahan agar apa? Agar tidak ada intimidasi terhadap korban-korban juga. Ya, jadi gitu. Dokter kan juga dijadwalkan RJ sebenarnya ya, Dok, di Polres Tanggal, Jakarta ya betul. Selatan. Tanggal 6 kemarin memang di kondisi ada jadwal untuk RJ, Restoratif Justice. Sebelum hari itu, jauh sebelum hari itu dokter sudah menyampaikan ke penyidik dokter tidak akan datang. Ya. Jadi tidak ada perdamaian. Ya. Ancaman dokter undang-undang ITE hanya 2 tahun, tidak akan ada penahanan. Ya. Dan 12 tahun ancaman yang diberikan kepada DRL itu penahanan dan jelas banget, buktinya semua jelas. Berdasarkan aturan KUHP yang baru, dia sangat-sangat layak untuk dilakukan penahanan. Dok, mungkin dalam waktu dekat bakalan ada pemanggilan untuk di Polres Jaksel nggak sih, Dok? Kasus Afrizal itu adalah kasus yang mantan anak buah dia yang dia gunakan sebagai senjata untuk menyerang dokter. Ya, dia membuat Afrizal itu dimasukkan ke dalam penjara dan didugaannya diancam jika dia tidak menyerang dokter maka tidak akan dikeluarkan dari penjara. Tetapi karena kebijakan dari Bapak Kapolres Palembang pada saat itu Bapak Haryo, beliau melihat case-nya satu persatu dan ditemukan adanya kejanggalan atau dugaan kejahatan yang dilakukan oleh DRL, sehingga beliau membuat kebijakan untuk melakukan penangguhan penahanan terhadap Afrizal karena di saat itu ada framing yang dilakukan oleh DRL bahwa Afrizal itu melakukan pemerasan senilai 40 juta kalau tidak salah ya. Sedangkan uang yang ditransfer oleh DRL itu hanya 1.500.000 rupiah pada saat itu. Jadi ini luar biasa. Benar-benar orang ini sangat dolim, manipulatif. Ya, Doti menganggap DRL itu sebagai anak dajjal. Maaf aja, dia bukan cuma sejawat, dia adalah kriminal. Dan sekarang kamu menghadapi Doti, kamu menghadapi orang yang sama sekali nggak ada takut-takutnya. Selama itu kebenaran, Doti akan maju terus. Dok, mungkin dalam waktu dekat bakal ada pemanggilan untuk di Polres Jaksel nggak sih, Dok? Afrizal dengan dokter. Kenapa? Tesnya Afrizal sendiri dengan dokter berarti waktu itu gimana? Itu makanya itu lagi diproses di Polda Jabar. Makanya dokter ingin berdiskusi dan juga ini ada banyak yang sebenarnya dokter ingin diskusikan tentang Dumas. Gitu. Rencana Dok, mungkin Dok terakhir. Siapa, Dok? Untuk itu terlapornya memang bukan Pak Afrizal, terlapornya nanti dalam lidik. Dalam lidik, jadi semuanya akan terkait, baik si asistennya itu yang namanya HP ya, si Hans itu, nah itu nanti akan terkait juga. Dok, mungkin dalam waktu dekat ada pemanggilan ke Polres Jaksel lagi apakah sih? Iya betul, sebagai tersangka. Jadi kayak dokter gini loh, tersangka di Polres Jakarta Selatan datang tanpa masker, menghadapi jurnalis, nggak perlu takut, nggak perlu malu. Kenapa? Kan tersangka tuh belum tentu bersalah. Ya, kalau tersangka dikondisikan bisa juga jadi tersangka. Kapan, Dok? Ya? Udah ada jadwal, Dok? Belum ada. Jadi belum ada panggilan dari Jakarta Selatan. Jadi yang namanya wajib lapor juga belum pernah ada. Oke. Ingat dengan kasusnya di Medan? Masih ingat dokter tersangka di Medan, Polres Medan? Sampai detik ini pun tidak tahu gimana kelanjutannya. Kenapa? Karena P19 dilempar kembali sama jaksa dan memang dia terbukti bahwa dia adalah seorang jaksa. Jadi diingatkan tersangka itu belum tentu berani bersalah. Ya bisa dibuktikan. Oke, makasih, Dok. DRL akan tersangkut juga dalam kasus jelas tersangkut, bahkan dia mungkin ada beberapa orang yang akan tersangkut dalam waktu dekat, betul. Jadi mungkin nanti akan terjadi
rekor tersangka dalam satu orang. Mungkin ada sekitar 5 tersangka diambil oleh satu orang. Berarti yang mau diduga pasalnya apa dok? Pasalnya fitnah dan undang-undang sama pencemaran nama baik. Berarti Dan berlapis ya dok ya? berlapis. Dokter kalau ngelaporin berlapis rata-rata, ya. Mantap, Termasuk Dok. kasusnya SS juga. Oke. Berarti menegaskan untuk dalam laporan untuk kasus Afrizal ya, 2 laporan ya berlapis begitu dok. Berlapis betul. Oke. Oke. Makasih dok. Nanti wawancara lagi ya.